Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga kita semua dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar matematika seperti biasa di pertemuan kedua ini, yaitu menentukan titik potong, subu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita udah menentukan persamaan kuadrat dengan menggunakan tabel. Jadi pada pertemuan sekarang ini kita menentukan titik potong, subu simetri dan nilai optimum dengan menggunakan rumus. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk menggambar fungsi kuadrat, kita harus tahu menentukan titik potong terhadap sumbu X. Menentukan titik potong terhadap sumbu Y, kita harus tahu menentukan sumbu simetrinya. Lalu titik optimum. Titik optimum itu nanti terdiri dari titik minimum atau maksimum, dan ada di situ ada nanti nilai optimum. Contoh soal nomor 1. Diketahui fungsi kuadrat x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Untuk menggambar grafiknya, kita harus menentukan titik potong sumbu x. Syaratnya y sama dengan 0. Ya, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X itu seperti pembelajaran bab sebelumnya, Ibu di sini memakai dengan pemaktoran. Kamu boleh juga memakai dengan rumus ABC atau melengkapi kuadrat sempurna. Di pembelajaran hari ini, Ibu mengambil dengan pemaktoran. Ya, jadi untuk sekali lagi x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0, tentu kalau kita difaktorkan menjadi x kuadrat tambah 2x kurang 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan yang keluar x, sisanya x tambah 2 kurang min 1, x tambah 2 sama dengan 0. Ya, kalau difaktorkan lagi, kita jadikan satukan yang dalam kurung, yang luar kurung x kurang 1, yang di dalam kurung x tambah 2 sama dengan 0. Lalu x kurang 1 sama dengan 0, tentu x1 sama dengan 1, x2 tambah 2 sama dengan 0, x2 tentu sama dengan negatif 2, maka terbentuklah nanti titiknya 1,0 dan min 2,0. Karena tadi syaratnya Y sama dengan 0. Sehingga didapat X1 yang 1 tadi titiknya 1,0 dan min 2,0. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Lalu fungsi fx x kuadrat tambah x kurang 2 itu kamu gantikanlah x itu kamu ganti dengan 0. Sehingga x kuadrat diganti dengan 0 kuadrat tambah x diganti dengan tambah 0 kurang 2. Hasilnya adalah negatif 2. Nanti titik yang akan terbentuk adalah titik 0, negatif 2. Lalu syarat yang ketiga yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri itu tentu rumusnya, lihat di sebelah kanannya. Rumusnya X min B per 2A. Jadi kalau yang tadi A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 2, kita substitusikan. X, B sama dengan 1 karena min B, B 1 per 2A. 2A-nya itu 1. Setelah kamu kita hitung, hasilnya adalah negatif 1 per 2.
Yang keempat adalah titik optimumnya. Titik optimum rumusnya Y sama dengan min D per 4A. Di mana D B kuadrat kurang 4AC. Jadi kalau kita hitung yang tadi ya, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya tadi kan udah kita dapat 1. Maka 1 kuadrat dikurang 4 kali A. A-nya tadi 1 juga. 4 kali 1 kali C. C-nya min 2. Maka setelah dikalikan 1 ditambah. Negatif kali negatif tentu positif. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Jadi titik optimumnya Y sama dengan yang min D per 4A menjadi min 9 per 4. Disederhanakan menjadi min 2 seperempat. Jadi sekali lagi ini adalah gambar. Ibu hanya gambar dulu. Kalau maksimum kira-kira gambarnya seperti ini. Kurvanya menghadap ke bawah. Kalau minimum ya seperti ini, kurvanya menghadap ke atas. Ya, inilah tentang nilai optimum sumbu simetri, titik balik. Tentu sumbu simetri tadi sudah kita cari. Nilai optimumnya, sumbu simetrinya min setengah. Titik baliknya itu min 2 seperempat. Selanjutnya, ya contoh kedua. Ibu ambil contoh kedua, fx sama dengan min x kuadrat kurang 2x tambah 15. Pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Seperti yang tadi juga, Ibu pergunakan dengan cara pemaktoran, sehingga min X kuadrat kurang 2X tambah 15 sama dengan 0. Jika dijabarkan, min X kuadrat, min 2 itu min 5X tambah 3X tambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan min X buka kurung X tambah 5 ditambah 3X tambah 5. Ini pemaktoran kamu pasti sudah hafal. Lalu yang di luar kurung kita satukan min X tambah 3. Yang dalam kurung ambil satu aja. X tambah 5 sama dengan 0. Jadi min X tambah 3 sama dengan 0. Min X1 sama dengan negatif 3. Maka X1 adalah 3. Dari mana 3-nya? Min 3 dibagi min 1. Jadi Ibu anggap itu kamu udah bisa waktu di pelajaran sebelumnya. Maka Ibu lompatkan aja. Lalu yang kedua, X tambah 5 sama dengan 0. Maka X2 sama dengan negatif 5. Tentu titik yang terjadi adalah 3,0 dan min 5,0. Syarat kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya Y sama dengan 0. Seperti tadi lagi, persamaan yang fx min x kuadrat kurang 2x tambah 5 ganti x dengan 0. Maka min 0 kuadrat kurang 2 kali 0 tambah 15 sama dengan 0. Maka akan terjadi titik 0, negatif 15. 0,15 sekali lagi. Dah. Rumus sumbu simetris tentunya X sama dengan min B per 2A. Di mana B min 2. Jadi dikalikan. Min kali min 2 per 2 kali min 1 sama dengan 2 per min 2 sama dengan negatif 1. Ini untuk sumbu simetri. Selanjutnya untuk titik optimum. Titik optimum rumusnya adalah Y sama dengan min D per 4A. Di mana D, B kuadrat kurang 4AC. B-nya tadi negatif 2, maka negatif 2 kuadrat kurang 4 kali negatif 1 dikali
15. Setelah dihitung, min 2 kuadrat adalah 4. Lalu, min 4 kali min 1 dikali 15 sama dengan 60. Kita jumlahkan, tentu 4 tambah 60 adalah 64. Maka titik optimumnya yaitu min 64 per 4 kali min 1. Y sama dengan min 64 per negatif 4 sama dengan 16. Kenapa 16? Karena negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Maka nilai optimumnya tentu sumbu simetri, nilai balik, maka 1,16. Soal latihan, tentukanlah A, titik potong terhadap sumbu X, B, titik potong terhadap sumbu Y, C, sumbu simetri, D, titik optimum, E, nilai optimum. Soal nomor 1, X kuadrat tambah X kurang 12. Soal nomor 2, X kuadrat tambah 5X kurang 6. Soal nomor 3, min X kuadrat tambah 7X kurang 10. Dan soal nomor 4 adalah 2X kuadrat kurang 3X tambah 5. Mudah-mudahan kalau kamu ikutin contoh yang Ibu berikan, kamu bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ini. Insya Allah kamu dapat memahaminya. Kalau kurang tahu, boleh lagi tonton bolak-balik PowerPoint yang Ibu bagikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.